aku bagi Kristus. Yuk kita mulai belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur saatnya merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Hai anak-anak, jumpa lagi dalam renungan Habatus. Pasti sudah mulai sibuk sekolah ya, tapi tetap semangat merenungkan firman Tuhan. Yuk kita buka dari Markus pasal 14, Injil Markus pasal 14 ayat 53 sampai 65. Yuk kita sama-sama amati, sama-sama baca sambil mendengarkan cerita renungan hari ini ya. Nah anak-anak ya, Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus ditangkap seorang diri, sedangkan murid-muridnya semua meninggalkan dia. Setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar. Di sana sudah berkumpul banyak orang. Ada para imam kepala, tua-tua, dan para ahli Taurat. Ternyata Petrus diam-diam mengikuti dari jauh sampai ke dalam halaman rumah imam besar. Di halaman itu ada beberapa pengawal yang sedang duduk-duduk dekat api unggun untuk menghangatkan badan. Petrus ikut duduk di situ sambil memerhatikan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Di dalam rumah itu, para imam kepala dan semua orang yang ada di situ berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus agar bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahannya, karena memang Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Bahkan mereka sampai mendatangkan saksi-saksi palsu. Maksudnya adalah orang-orang yang disuruh berbohong dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah berbuat dosa. Tetapi kesaksian mereka juga tidak bisa membuat Tuhan Yesus layak untuk dihukum mati. Salah seorang dari mereka berkata, "Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Kesaksian ini juga tidak bisa membuat Tuhan Yesus dihukum mati. Lalu imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang itu dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya lagi, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Anak-anak mendengar jawaban itu, imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Mengapa imam besar itu marah ketika mendengar jawaban Tuhan Yesus itu? Bagi orang Yahudi, kalau seseorang mengakui bahwa ia adalah anak Allah, artinya orang itu sudah menghujat, menghina Allah. Orang seperti itu hukumannya adalah mati. Tuhan Yesus adalah kebenaran, sehingga Tuhan Yesus tidak mungkin berbohong. Jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang sebenarnya, karena Tuhan Yesus memang adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dengan demikian semua orang di rumah itu setuju bahwa Tuhan Yesus harus dihukum mati. Lalu mereka mulai meludahi Tuhan Yesus dan menutup mukanya, meninju wajahnya sambil berkata, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul Tuhan Yesus. Anak-anak, tidak ada sama sekali yang menghormati Tuhan Yesus yang adalah Allah dan Raja. Mereka menganiaya Tuhan Yesus seenaknya, padahal Tuhan Yesus tidak
berdosa. Nah anak-anak, Tuhan Yesus tidak melawan ataupun membela diri ketika mengalami semuanya. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang hatinya sudah dikuasai oleh kegelapan dosa. Tetapi yang berdosa bukan hanya mereka anak-anak. Kamu, saya adalah orang berdosa juga yang sama berdosanya dengan orang-orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kamu dan saya, bahkan rela mengalami penderitaan agar kamu, saya tidak dihukum karena dosa. Anak-anak, betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Ingatlah, ingatlah, ingatlah selalu akan kasih-Nya. Penderitaan Tuhan Yesus begitu berat. Mari kita rela, kita senang hidup bagi Kristus. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya, saatnya hari ini, sekarang juga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Juru Selamat kami rela menggantikan hukuman dosa kami, sehingga kami diampuni dosanya, diselamatkan, diberikan hidup baru untuk kami senang menceritakan Tuhan Yesus kepada banyak orang tentang kasih Tuhan Yesus yang besar. Pakailah kami sejak kecil memuliakan Allah. Ampuni kami jika kami masih sering tidak taat. Berbelas kasihanlah kepada kami, ya Bapa. Mohon anugerah-Mu terus memimpin hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Habatus